begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mengasihilah seperti-Mu Yesus. Kaulah yang tak akan pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ada untuk melayani-Mu Tuhan. Memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Di sepanjang hidup. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Berterima kasih untuk setiap kebaikan-Nya di dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah Di hidupku, di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu, berkat
sembah Tuhan. Kau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini Tuhan kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk melompat. Kami rindu untuk bertepuk tangan Tuhan. Biar segala puji-pujian kami hanya untuk menyenangkan hati Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami yang
masih dalam perjalanan, Tuhan hantarkan di tempat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami. Kami rindu untuk memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah yang ajaib. Tuhan kita, sahabat yang sejati, yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. I am a friend of God. I am friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang Menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih tetap bertepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku Kalau bunyi ada. sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku sekali lagi ada. katakan kalau bunyi Kalau sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku kalau ada. bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku sekali lagi ada. katakan kalau bunyi. Bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kasih Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya persilakan jemaat untuk duduk, Haleluya Tuhan. namun tetap Haleluya. Yesus. di dalam hadiratnya Tuhan, mempersiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau Tuhan Allah kami yang sangat kami cinta Bapa. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah
Betapa aku mencintaimu Tuhan. Betapa ku mencintai Segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Ku tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah kami yang ajaib dan besar Tuhan. Hanya Kau yang kami puji dan kami tinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya nama-Mu boleh semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau boleh memakai hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Setiap tangan yang memberi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Bagi yang bertugas membawakan persembahan, saya persilakan waktu dan tempatnya. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur karena oleh anugerah Tuhan saya secara pribadi ada lagi di tempat ini dan diberikan kesempatan oleh keluarga hamba Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya sudah sering ada di tempat ini, tetapi tetap saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Argemi Romanimpurung. Saya sebagai seorang gembala sidang yang ada di GPD Peniel di Kota Manado. Dan
tempat ini dalam rangka kami mengikuti musyawarah besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang beberapa hari lalu telah selesai. Terima kasih untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini rindu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang rindu diberkati oleh Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kerinduan ini, kerinduan diberkati Tuhan ini Tuhan akan nyatakan bagi kita. Namun sebelum itu, saudara-saudara Tuhan, Tuhan ingin agar supaya kita memahami terlebih dahulu, supaya kita pada saat Dia memberkati kita, berkat yang Dia berikan kepada kita memang berkat yang luar biasa, tetapi kita tahu seperti apa yang akan kita lakukan nanti. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca satu pembacaan dalam Alkitab, Yudas pasal 1. Yudas 1 ayat 20. Kita akan membacakannya bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita membacanya. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, setiap kita orang yang telah dikeluarkan dari gelap datang kepada terang. Yang tadinya hidup kita hancur karena dosa. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan keluarkan kita dari kehancuran itu. Sekarang Dia berikan kepada kita hidup. Dan Dia ingin apa yang Dia telah berikan kepada kita, yaitu hidup, kita melakukannya, menjaganya, memeliharanya sesuai dengan keinginan Dia. Nah, bagaimana kita untuk menjaga, memelihara yang apa yang telah Dia berikan kepada kita? Tentunya kita harus memulainya dengan memahami kebenaran firman. Saudara, saya percaya bahwa semua kita menginginkan hidup yang lebih baik. Kalau sekarang sudah baik, kita menginginkan yang lebih baik. Kita menginginkan hidup yang semakin hari semakin naik. Semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin diberkati. Namun saudara-saudara Tuhan, keinginan-keinginan itu harus kita landaskan kepada firman Allah. Harus kita sesuaikan dengan apa keinginan Tuhan. Ingat baik saudara-saudara Tuhan, bahwa Dia telah memberikan hidup kepada kita. Cara Dia memberikan hidup kepada kita dengan Dia korbankan dirinya. Dia mati di atas kayu salib. Dia tebus saya dan saudara. Dia benarkan kita. Dia sucikan kita, Dia ampuni kita. Sehingga sekarang sebenarnya kita berada dalam keadaan hidup yang telah dijamin oleh Tuhan. Hidup yang telah mendapatkan anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Nah, saudara-saudara Tuhan, untuk itu saya ingin sekali kita memahami tentang apa yang harus kita lakukan. Saya kasih judul untuk firman Tuhan pada saat ini adalah hidup yang berkualitas. Kita semua sudah tahu bahwa Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada kita. Ya, benar. Dan hidup yang Dia anugerahkan kepada kita, Dia ingin kita kembangkan. Dia ingin agar supaya kita kelola dengan baik. Dia ingin agar supaya, Tuhan ingin agar supaya hidup itu bukan cuma hidup yang biasa-biasa.
Nah, untuk kita membangun hidup kita, saudara-saudara, maka kita harus perlu dasar terlebih dahulu. Dasar yang harus kita letakkan dalam membangun tubuh Kristus ini, atau tubuh kita, atau hidup kita, adalah Kristus. Mari kita baca ayat ini, saudara-saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus pada saat dia menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana harus membangun hidup, bagaimana harus kita letakkan dasar. Dan dasar yang harus diletakkan tidak boleh kepada dasar yang lain. Melihat saudara-saudara Tuhan, pada keadaan waktu itu masih ada orang yang mempercayai dewa-dewi. Orang yang mempercayai animisme, orang yang mempercayai yang bukan Tuhan. Bahkan kebanyakan dari masyarakat pada waktu itu yang orang-orang percaya telah ada di tengah-tengah mereka, mereka berupaya mempengaruhi walaupun orang-orang percaya tetap kuat. Untuk itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka harus meletakkan dasar. Atau dasar yang harus ada kepada mereka adalah Kristus. Kenapa Kristus? Karena dengan meletakkan dasar hidup kita kepada Kristus, maka apa yang kita bangun, apa yang kita perbuat untuk hidup yang berkualitas, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan baik. Sedangkan, saudara-saudara Tuhan, pada waktu itu seperti saya katakan tadi, ada begitu banyak orang yang mempercayai hal-hal yang bukan Tuhan. Dan mereka coba meletakkan dasar di situ. Mempercayai pohon, mempercayai batu, mempercayai gunung, mempercayai yang bukan Tuhan. Dan Paulus ingin agar supaya semua kepercayaan-kepercayaan itu hilang dari orang Kristen, dari pengikut Kristus. Sehingga Paulus katakan bahwa yang harus diletakkan adalah Kristus. Dasarnya Kristus. Kalau dasar Kristus itu sudah pasti benar. Kalau dasar yang lain tidak benar. Tidak boleh juga kita meletakkan dasar kepada dasar membangun hidup kita kepada kata-kata bijak orang bijak. Sekarang banyak orang yang menjadi motivator. Orang-orang yang menjadi motivator itu baik, bagus. Kata-kata mereka menyejukkan. Tetapi kita tidak boleh meletakkan membangun hidup kita di atas dasar kata-kata yang bijak ini. Motivator-motivator dunia sekalipun. Ada yang harus kita letakkan, yaitu Kristus. Katakan amin. Kalau hidup kita diletakkan kepada dasar ini, pasti pada saat kita membangun hidup kita, maka apa yang kita bangun akan menjadi satu bangunan yang kuat. Akan menjadi satu bangunan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara Tuhan, dasarnya kita harus letakkan yaitu Kristus. Dan kita membangun adalah hidup kita. Haleluya. Nah saudara-saudara Tuhan, dalam Alkitab, kata hidup ini ada 3 pengertiannya. Yang pertama, kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. Lukas pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kenikmatan hidup di sini menggunakan kata bios. Hidup di sini menggunakan kata bios. Bios itu dalam pengertiannya begini saudara-saudara. Hidup yang hanya sementara.
Misalnya kalau dari kata bios ini sehingga ada istilah biologi. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan lain seterusnya. Nah, semua kata ya misalnya rumput, bunga, pohon, hewan, itu tidak kekal. Alkitab katakan ada rumput hari ini berkembang atau bunga hari ini berkembang, sorenya layu. Pagi berkembang, sorenya layu. Tidak bersifat kekal. Nah, kalau misalnya kita membangun hidup, apalagi kerinduan kita adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang semakin kuat, semakin tinggi. Tetapi kita membangun hidup seperti ini, saudara-saudara, hanya mengutamakan, hanya kita mengedepankan sesuatu yang hanya bersifat sementara. Apa sebenarnya semua yang bersifat sementara? Kalau kita mengejar, saudara dalam Tuhan, kekayaan itu sementara. Memang benar kita perlu itu, tetapi itu sementara. Yang utama bukan itu. Kalau kita kejar pangkat kedudukan, itu pun sementara. Kalau kita kejar nama baik, nama harum, itu pun sementara. Ini hal-hal yang bersifat sementara dan kita tidak boleh mengembangkan, mengupayakan, mengelola dengan maksud untuk cuma hal sementara tentang hidup kita. Maka kita harus memahaminya. Kenikmatan hidup yang dimaksud dalam ayat ini yang dikejar. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kenapa firman Tuhan tidak bisa bertumbuh? Karena dihimpit oleh hal-hal yang sementara. Sehingga saudara dalam Tuhan, kalau kita mengejar hal-hal yang sementara ini, hal-hal yang akan binasa ini, maka salah kita mengejar. Salah kita memberi prioritas hidup kita. Tetapi kalau kita mengejar hal-hal yang bersifat kekal, nah itu yang benar. Untuk itu saudara dalam Tuhan, memang dalam ayat ini, dalam tulisan ini, kita harus memahami, bukan ini yang harus kita bangun. Yang kedua, saudara-saudara, kata hidup yang kedua. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kata nyawa, hidup di sini juga, dengan Tuhan, pengertiannya seperti ini. Kata nyawa di sini mengandung arti pengertiannya adalah psike. Bahasa Yunani mengatakan psike. Sehingga ada ilmu yang mempelajari tentang jiwa, psikologi. Nah, saudara dalam Tuhan, apakah kita harus membangun hidup kita cuma karena kepentingan jiwa atau kepentingan sesuatu yang untuk menyenangkan perasaan ini, menyenangkan sesuatu yang penting, oh kalau saya telah senang, perasaan saya happy, bahagia, itulah sudah cukup seperti itu. Saudara kasih Tuhan, kalau ini yang kita kejar, barangkali kita bisa saja melakukannya dan kejarnya, dan kita mendapatinya bukan di gereja, bukan dalam persekutuan, bukan dalam doa, bukan membaca firman, bukan di dalam hal-hal rohani kita mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Ada begitu banyak orang cari bahagia dan mereka bahagia. Walaupun tidak masuk gereja, tidak beribadah. Tetapi dalam Tuhan, ingat baik-baik, kita membangun hidup yang berkualitas dan hidup kita nanti sebentar akan ada dalam kekekalan. Kalau misalnya hidup kita utamakan
Saudara dalam Tuhan, hanya menyenangkan perasaan itu termasuk juga seperti ini, saudara-saudara. Kalau kita beribadah seperti ini, kita menolak setiap teguran firman. Kita menolak setiap khotbah keras. Kita menolak setiap apa yang mungkin kita anggap, ini terlalu menyakitkan. Maka kita lebih mengutamakan perasaan ini. Sesuatu yang sebentar juga akan hancur, sebentar juga akan selesai, sebentar juga akan binasa. Nah, kalau hal-hal ini yang diutamakan, saudara-saudara, saya percaya dengan kesalahan Tuhan, kita sementara mengejar hari yang salah, mengutamakan sesuatu yang sebentar akan binasa, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sepertinya tadi, dan sekarang juga seperti itu. Kalau kita lihat begitu banyak orang mengejar kebutuhan psikologi mereka. Sehingga kalau mereka happy, mereka bersuka cita, berbahagia, itulah hidup. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang tadinya berbahagia dengan hidup mereka, tetapi ujungnya akhirnya mereka hancur juga. Untuk itu saudara dalam Tuhan, seperti apa yang harus kita bangun? Nah, ini penting. Seperti apa yang harus kita bangun? Kita lihat yang ketiga, pengertian hidup yang ketiga. Tetapi yang pertama, bios itu bukan itu yang harus kita kejar, yang harus kita bangun, yang harus kita utamakan. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan atau hidup secara jiwani. Tetapi yang harus kita lihat adalah seperti ini. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 4. Haleluya. Yohanes 1 ayat 4 berkata begini, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara dalam Tuhan, ini adalah satu penyataan kuat bahwa di dalam Dia di sini menggunakan huruf besar, di dalam Kristus ada hidup dan jaminannya ini saudara-saudara dalam Tuhan. Dalam Dia ada hidup. Nah, kata hidup di sini menggunakan kata zoe. Zoe artinya hidup yang memiliki kekekalan. Nah, apa saja hidup yang memiliki kekekalan? Nah, ini yang harus kita bangun, saudara-saudara. Kalau kita mengutamakan hidup yang memiliki kekekalan, maka apa saja yang berhubungan hidup yang memiliki kekekalan? Adalah yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya, tidak membangun manusia rohani. Membangun manusia jasmani, duniawi, ya banyak. Tetapi membangun manusia rohani itu sangat jarang, sangat kurang. Saya berikan contoh saudara, di mana-mana ini terjadi. Coba kalau misalnya kita diundang untuk berdoa. Berapa banyak orang Kristen yang berdoa? Sangat sedikit. Ini saya lihat di dalam pelayanan saya juga. Jemaat yang sekitar 200 orang, 200 jiwa. Pada saat diundang doa, kami doa setiap Sabtu. Setiap Sabtu saya hitung yang hadir dalam doa. Dari 200 jiwa cuma 40 orang yang hadir. Yang 160 kemana? Membangun manusia rohani itu harus, saudara-saudara. Tidak boleh diabaikan. Karena ini mengandung kekekalan. Kita mengejar hidup yang berkelimpahan, dan berkelimpahan ini bukan berkelimpahan di dalam dunia ini atau berkelimpahan secara duniawi. Tetapi hidup yang berkelimpahan di sini adalah hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Saya percaya begini, kalau kita telah memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Kristus, maka kita telah memiliki segala-galanya.
Saya pernah ibaratkan kepada saudara-saudara mungkin beberapa tahun lalu. Kalau kita ditawarkan mesin pencetak uang dan uang, mana kita akan pilih? Tentunya orang akan, maksudnya begini, mesin pencetak uang dan uang 1 triliun. Mana yang akan kita pilih? Kalau kita memilih uang 1 triliun, 1 triliun ini bisa habis, saudara-saudara. Tapi mesin pencetak uang, kalau habis cetak lagi. Kalau habis cetak lagi. Ini gambaran saja, saudara-saudara. Nah seperti itu, kalau kita telah memiliki Tuhan, kalau kita telah memiliki Kristus, dan ini yang telah kita bangun dari awal hidup kita. Pada saat kita mulai percaya kepada Kristus, pada saat kita telah dikeluarkan dari terang, dari gelap kepada terang, datang kepada terang, maka kita mulai membangun hidup kita, saudara-saudara. Kita mulai melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Kita mulai melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka saya percaya, saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan segala-galanya. Seringkali kita berkata begini, kenapa doa saya tidak dijawab? Padahal saya sudah berdoa. Kan kita sudah mendapatkan segala-galanya. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada satu doa pun yang tidak dijawab. Semua doa dijawab. Dijawabnya kapan? Waktu Tuhan. Ada Tuhan menjawab cepat, ada Tuhan menjawab menunggu proses. Wow, luar biasa. Saya saudara kasih dalam Tuhan sampai sekarang masih tetap berdoa. Saya sebentar membangun gereja. Apa yang sementara saya usahakan, saudara-saudara, untuk membangun gereja, saya melihat rupa awal pembangunan saudara-saudara lancar sekali. Dari membangun. Jemaat tetap berdoa. Maka saudara kasih dalam Tuhan, kami melihat, ini rupa udah pelang. Sudah tidak seperti awal. Tetapi kami tetap berdoa. Kapan jawaban Tuhan? Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah berhenti mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Karena kami berupaya agar supaya membangun sesuatu yang memiliki kekekalan. Itu yang harus kami bangun. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mulai mengedepankan sesuatu yang bersifat nanti akan ada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Maka itu yang harus kita upayakan senantiasa. Hidup yang Tuhan inginkan. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, mari mulai terus membangun hidup kita. Secara pribadi, secara keluarga, rumah tangga, secara korporat berjemaat seperti ini, mari kita membangun hidup kita. Kita jangan cuma sampai begini saudara kasih dalam, kita hanya bisa berpikir positif. Belum, berpikir positif itu harus kita tingkatkan sampai kita berpikir benar. Kalau kita sudah berpikir benar, mari kita tingkat lagi sampai berpikir rohani. Berpikir positif, berpikir benar, berpikir rohani. Karena tidak semua pikiran positif benar. Tidak semua pikiran benar rohani. Untuk itu mari kita terus berpikir sampai kita memiliki pikiran Kristus. Ingat, kita harus serupa Kristus. Karena pada saat dia datang kembali saudara kasih dalam Tuhan, dia akan memisahkan mereka. Dia katakan begini, yang sebelah kiri
Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri mereka yang tidak serupa dengan Kristus. Yang sebelah kanan mari mereka yang serupa dengan Kristus masuk bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kita sekarang membangun hidup kita untuk hidup kekal bersama Tuhan. Masuk surga. Nah, untuk masuk surga saudara dalam Tuhan, kita tidak boleh campur hidup kita dengan hal-hal duniawi. Rohani duniawi, rohani duniawi. Saya seringkali katakan kepada jemaat, jangan kita membangun hidup kita seimbang. Seimbang itu seperti ini, kanan, rata, seimbang. Jangan saudara-saudara. Orang yang membangun hidupnya secara seimbang, apalagi membangun rohani seimbang. Seimbang itu sebenarnya begini, rohani ini, duniawi ini. Alkitab katakan begini, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Untuk rohani, untuk tentang Kristus, mari kita jadikan ini utama. Bukan lagi nomor satu saudara-saudara, jadi yang utama. Kalau kita jadikan Kristus utama, maka Dia yang akan mengatur seluruh hidup kita. Dia akan atur hidup kita dalam pemerintahannya, hidup kita dalam kekuasaan dan kendali Tuhan. Orang yang hidup diatur oleh Tuhan sebenarnya enak, saudara. Walaupun banyak orang yang tidak suka. Nah, kalau orang yang suka diatur Tuhan, dia suka sekali dengar suara Tuhan. Kalau orang suka dengar suara Tuhan, saudara-saudara, melalui hamba-hamba Tuhan, dalam khotbah, dalam sharing firman. Atau mungkin ada orang-orang yang teman-temannya pada saat dia lihat temannya satu, aduh kenapa kamu sudah tidak ke gereja, temannya ajak, yuk ke gereja, itu suara Tuhan saudara-saudara. Pada saat mengajak, mari kita lakukan firman Tuhan, itu suara Tuhan. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, suara Tuhan. Nah, kalau misalnya kita senang sekali seperti ini, maka kita telah memberi hidup kita diatur Tuhan. Kita harus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Supaya kita berkualitas. Hidup yang berkualitas itu adalah hidup Tuhan. Kalau kita lihat Yesus pada saat dia ada di dalam dunia ini, dia telah memberikan keteladanan, contoh. Hidup Yesus itulah hidup yang berkualitas. Hidup Yesus adalah hidup yang sempurna. Untuk itu pada saat Pilatus ingin menghakimi dia, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan kepadanya. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang sangat berkualitas, pribadi yang sempurna. Untuk itu saudara Tuhan, Yesus pernah hidup di muka bumi ini. Dia telah memberi contoh, maka kita harus meneladaninya. Hidupnya masukkan dalam hidup kita. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, untuk itu saudara dalam Tuhan, kita harus baca Alkitab. Seringlah baca Alkitab. Lakukanlah apa yang kita baca. Lakukanlah apa yang kita dengar. Lakukanlah apa yang kita telah pahami dalam ibadah-ibadah seperti ini. Supaya saudara dalam Tuhan, pada saat kita menjalani hidup, membangun hidup yang rohani, kehidupan yang rohani, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang meluap, mengalir, kasih karunia Tuhan harus dalam kita. Sehingga kita akan menyalurkan Kristus. Saya merindukan begini saudara salam Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, saya, Mbak Pendeta Anto, Pak Pendeta Max, Bapak Pendeta Cornelis, kita semua hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang suka berkhotbah. Kami merindukan saudara salam Tuhan, kita semua akan ada orang yang melihat Kristus dalam kita. Pada saat kita keluar dari gereja ini, orang akan berkata, ini pribadi Kristus. Pada saat kita semua hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, saya percaya saudara dalam Tuhan, inilah hidup yang luar biasa. Hidup Kristus ada dalam kehidupan kita. Saya mengundang pemain musik. Saya percaya saudara dalam Tuhan, setiap kita, anak-anaknya,
diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, diberikan kesempatan untuk terus membangun di atas dasar Kristus dan diberikan kesempatan untuk terus mengembangkannya sampai kita mencapai keserupaan, kesempurnaan di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saudara, ke dalam Tuhan. Hidup kita harus kita bangun. Bawa hidupmu kepada Kristus, kepada Tuhan kita. Supaya hidup kita hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkualitas. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku bawa hidupku ke tempat kudus Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doa, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya percaya kalau semua kita yang hadir pada saat ini memiliki kerinduan, mau membangun hidup yang berkualitas, mau agar supaya hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan, hidup yang meluap dengan anugerah Tuhan, hidup yang rohani. Mari kita mulai kedepankan sesuatu yang mengandung kekekalan dalam hidup kita. Berdoa, beribadah, bersaksi, menyembah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mengandung kekekalan. Mari kita lakukan setiap saat. Bawa hidup kita, bawa pribadi kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Terima kasih Tuhan. Dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa
Tuhan berfirman